Yo, hello guys, kembali lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini aku akan bawain lagi cerita horor yang mana kali ini aku dapat dari seseorang yang sebut aja namanya Nia gitu ya. Nah, jadi cerita ini udah punya judulnya gitu ya. Judulnya itu Teman Ayah. Penasaran kan sama ceritanya? Tonton sampai habis. Oke, sebelum mulai aku mau ngingetin lagi bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel aku ya, biar kalian ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke lah, langsung aja kita mulai aja ceritanya. Waktu itu jam 10 lewat 13 malam. Ayahnya ini masih ada di ruang tamu gitu ya. Lagi duduk, lagi ngobrol. Nggak tahu gitu ya, ngobrol itu sama siapa. Dan ini bukan yang pertama kalinya gitu ya, ayahnya Nia ini ngobrol gitu ya, yang entah sama siapa. Keluarganya ini udah 1 bulan ngisi rumah tersebut gitu ya, karena ayahnya ini harus pindah kerja, harus pindah tugas, jadi mereka juga otomatis harus pindah rumah gitu ya. Nah, awalnya keluarga Nia ini nolak gitu ya, karena ya kalau pindah rumah kan otomatis jadi harus adaptasi lagi gitu ya. Tapi mau gak mau mereka harus pindah juga. Singkat cerita, malam itu Nia keluar kamarnya mau ngambil minum. Kemudian Nia nanya ke ayahnya. Ayah, lagi ngobrol sama siapa? Bukan sama siapa-siapa. Udah, sana tidur. Besok kan sekolah. Jawab ayahnya sambil matanya itu merem. Terus sambil ngerokok gitu ya, sambil ngisep rokok. Semenjak pindah dari rumah lama ke rumah yang baru, ayah Nia ini kadang suka ngomong sendiri gitu ya. Kadang pas lagi kerja, ayah Nia ini senyum-senyum sendiri gitu ya, sambil kepalanya itu nunduk terus merem gitu ya, kayak lagi nyambut seseorang yang lewat gitu ya. Terus Nia nanya ke ayahnya. Ayah kok senyum-senyum sendiri? Emang ada yang lewat? Nggak ada. Ayo pulang. Udah sore. Nia yang haus dan lapar akhirnya milih buat gak banyak nanya lagi. Walaupun sebenarnya Nia ini penasaran banget gitu ya. Dan pada akhirnya dia pun lebih memilih nanya ke ibunya. Ibu, kok ayah sering ngomong sama senyum sendiri ya? Lain kali, kalau kamu dengar dan lihat ayah kayak gitu, biarin aja ya. Jangan ditegur, jangan ditanya juga, oke? Karena gak dapet jawaban, Nia akhirnya mutusin buat ke kamar, buat belajar. Nah, pas lagi belajar, Nia ini ngerasa kayak ada seseorang yang lagi merhatiin Nia. Tapi pas Nia ini nengok kanan kiri, ternyata gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Nia ini ngerasa merinding gitu ya, sebab ada angin masuk kamarnya, berhembus gitu ya. Ngedadak Nia ini jadi merinding gitu ya. Ada angin masuk berhembus gitu ya. Nia ini baru sadar gitu ya bahwa jendelanya ini masih kebuka. Tapi jendelanya itu padahal kayaknya udah ditutup deh. Tapi kok bisa kebuka? Kemudian Nia ini ngelangkah gitu ya, mau nutup jendela. Tapi belum sampai di jendela, Nia ini tiba-tiba nyium bau anyir gitu ya dari luar rumah. Dan tiba-tiba Nia ini teriak histeris gitu ya, karena dia ngelihat ada sosok laki-laki berbaju putih tapi penuh dengan darah gitu ya, berdiri di samping rumahnya sambil tersenyum gitu ke Nia. Suara teriakan Nia tersebut itu membuat ayah dan ibunya masuk ke kamarnya gitu ya, ya ngecek gitu ya, kenapa gitu, ada apa. Nah, ibunya ini mulai nanya kenapa gitu. Dan Nia ini nunduk gitu ya, nunduk sambil nunjuk ke arah jendela tadi. Ayah Nia ini natap gitu ya ke arah jendela yang tadi Nia ngeliat sosok laki-laki tersebut.
ya mungkin lihat si sosok laki-laki tadi gitu ya, terus komunikasi gitu ya, makanya agak lama. Setelah itu ayahnya mulai ngunci jendela kamar tersebut. Lalu ayahnya Nia ini nanya, Kamu lihat sesuatu kan? Ada hantu ya, serem banget mukanya. Terus darahnya banyak banget di bajunya. Lain kali jendelanya jangan dibuka ya kalau malam. Nia ngangguk gitu ya. Lalu ayah sama ibunya nyuruh Nia ini buat tidur gitu ya. Kemudian ibu sama ayahnya pamit keluar. Tapi pas di luar itu Nia ngedengar bisikan ayah sama ibunya ngomong gitu ya. Dia muncul karena dia terus nanya dengan siapa aku bicara. Lagian ayah juga sih, ngapain coba temenan sama mereka? Semenjak kejadian tersebut, Nia akhirnya gak pernah namanya ngebuka lagi jendela yang kemarin dia ngeliat sosok tersebut. Bahkan Nia ini niat gitu ya, gak bakal ngebuka lagi jendela walaupun pagi ataupun siang sekalipun. Nia berusaha gak nginget-nginget lagi kejadian yang semalam, karena besok paginya Nia itu harus pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, Nia pun masuk ke kelas, nyimpen buku, dan sambil nunggu guru datang. Suasana kelas pagi itu masih sepi. Hanya ada beberapa orang aja yang datang waktu itu, yang baru datang. Itu pun langsung pergi lagi buat ke kantin, buat sarapan. Ada juga yang di lapang gitu ya, yang lagi asik main di lapang. Saat Nia ini ngerasa bosen, akhirnya Nia ini ngeluarin beberapa alat tulisnya dan bukunya. Pas lagi asik-asik baca, tiba-tiba bukunya ini ada yang narik gitu, sampai akhirnya jatuh. Pakai jatuh lagi. Tapi itu kaki siapa? Nengok ke belakang, ternyata gak ada siapa-siapa. Jadi itu kaki siapa? Karena takut, Nia pun akhirnya lari ke kantin. Sesampainya di kantin, Nia ini pun ditanya sama si ibu pemilik kantin. Sebut aja Ibu Sri. Nia, kamu kenapa lari-lari? Muka kamu pucat kayak ngeliat hantu. Iya bu, di sini emang banyak hal kayak gitu. Sebaiknya kamu jangan sendirian ya, dan jangan lupa pula banyak doa. Iya bu. Bel tanda pulang pun akhirnya berbunyi. Siswa serentak berdoa bersama sebelum pulang. Dan Nia pun gak sabar gitu, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet cerita kejadian yang tadi pagi sama ibunya. Nia ini agak lari-lari gitu ya, pas mau nyampe ke rumahnya. Tapi tiba-tiba dia itu kayak ngedengar sesuatu, suara yang aneh di rumah sebelahnya itu, di rumah sebelahnya Nia. Kebetulan rumah itu kosong gitu ya, gak ada penghuninya. Krek. Jendela rumah itu agak kebuka gitu. Nia pun penasaran gitu, ada apa sih di situ gitu. Dan akhirnya Nia ini nyamperin lah ke sana. Rumah tersebut penuh dengan debu ya, secara rumah itu kosong. Terus rumah tersebut penuh dengan dedaunan kering gitu ya. Kebetulan di dekat rumahnya itu ada pohon mangga. Setan! Mendadak tubuh Nia ini lemes gitu ya. Nia melihat ada sosok tanpa kepala nembus tembok, sama ada sosok wanita berbaju putih, matanya itu merah menyala. Gak tahu itu apa. Ya, kamu udah sadar? Kita ada di mana, Bu? Kita lagi di klinik, sayang. Tadi ibu nemuin kamu pingsan di samping rumah kosong dekat rumah kita. Ibu, Nia takut. Udah, jangan takut. Ibu ada di sini. Ayah bentar lagi ke sini. Tak lama kemudian ayah Nia ini sampai gitu ya, dan ngejemput mereka. Lalu Nia ngejelasin ke ayah sama ibunya tentang apa yang dia lihat.
Namun ibu dan ayahnya ini cuma saling pandang gitu. Wajah ibu dan ayahnya ini kelihatan kayak mikirin sesuatu. Gak tahu apaan itu. Nia nutup mata saat itu waktu turun dari mobil. Nia pun gak lupa minta digendong ke ayahnya karena kakinya ini masih sakit gitu ya, karena abis jatuh tadi. Tiba-tiba kedengeran suara ibunya lagi nelpon. Apa Nia akan kayak ayahnya? Sontak Nia ini bertanya-tanya gitu di dalam hatinya. Ayah, ada apa dengan ayah? Kan aku anak ayah. Jadi kalau kayak ayah kan wajar. Tapi dia masih kecil, Bu. Bentar lagi dia mau ujian. Aku gak mau sampai Nia kenapa-napa. Suara ibunya kayak yang marah, tapi tiba-tiba terisak-isak gitu ya. Nia yang ngumpet pun dari tadi ngumpet, akhirnya nyamperin ibunya. Ibu kenapa? Ah, enggak. Ibu cuma khawatir sama kamu, sayang. Nenek bilang beberapa hari lagi bakal kesini. Nia seneng karena ngedenger neneknya mau kesini. Secara Nia ini udah lama gitu ya gak ketemu sama kakek neneknya, dan Nia ini udah yakin gitu ya kalau mereka datang ke sini pasti mereka itu bawa banyak mainan sama bawa dodol kesukaan Nia. Jangan muncul di hadapan putriku. Dia masih anak-anak. Aku janji akan membawa apa yang kamu mau. Kata ayahnya pas Nia ini mau buang sampah keluar. Nia ngeliat ke sekeliling, tapi gak ada siapa-siapa. Ternyata si ayahnya itu lagi ngomong sama seseorang lagi, gak tahu sama siapa. Dan pastinya sambil nutup mata lagi. Nia ini bodoh amat gitu ya. Akhirnya Nia ini masuklah ke rumahnya gitu ya. Ya daripada dia ngelihat hal yang gak mau dia lihat. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya yang aku bawain. Kalau menurut aku sih ini cerita serem gitu ya. Kalau aku yang ngalamin, wah kayaknya bakal pingsan juga aku gitu. Oke teman-teman, bagi kalian yang punya cerita horor dan mau aku ceritain, kalian bisa DM aja aku di Instagram IamFeb33. Nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel aku ya, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Oke lah, cukup sekian aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sekian dan dadah.